sebenarnya kanker serviks tuh sebenarnya apa sih? Kankernya itu di mana? Serviks itu sebenarnya di mana? Terus sebenarnya gimana si kanker serviks ini bisa muncul pertama kalinya? Itu kenapa gitu? Ada seorang perempuan yang udah kena kanker serviks. Itu dia kan karena ini virus ya. Gitu. Dia akan menularkan. Halo keluarga saya, balik lagi di Ngobrol Bareng Dokter. Di episode kali ini ada gue Nina dan gue ditemenin sama Dokter Lina. Halo. Hai Nin. Oke, kayaknya kita udah lama nggak podcast bareng ya. Kalau diingat-ingat. Nah, untuk pembahasan kali ini nih menurut gue cukup sedikit berat. Karena ini adalah salah satu penyakit yang kalau gue baca-baca ya dari beberapa riset yang ada, itu tuh termasuk salah satu jenis penyakit yang paling banyak diderita sama orang Indonesia, perempuan Indonesia lebih tepatnya. Tapi angkanya tuh tidak menurun, malah justru makin naik, makin tahun ya gitu. Jadi kita hari ini kita akan membahas tentang kanker serviks atau kanker leher rahim. Ya, betul. Oke. Nah, sebenarnya kanker serviks tuh sebenarnya apa sih? Kankernya itu di mana? Serviks itu sebenarnya di mana? Ya. Pasti orang-orang udah pernah denger ya kayak kanker serviks. Nah, serviks itu sendiri adalah artinya dalam bahasa awam itu leher rahim. Nah, kanker serviks atau kanker leher rahim artinya adanya tumor ganas pada area tersebut. Nah, di manakah leher rahim itu? Leher rahim itu letaknya ada di ujung dari liang senggama atau vagina. Dan dia itu nggak bisa kita lihat langsung gitu ya. Jadi harus pakai alat dulu baru bisa kelihatan karena letaknya ada di ujungnya gitu. Dan ya itu tadi adanya tumor pada daerah tersebut gitu. Jadi dia berarti letaknya itu sebenarnya antara vagina dan rahim. Betul. Kayak saluran gitu ya dia modelnya. Bentuknya dia tuh kayak pintunya gitu. Dan itu kan berarti maksudnya ketika ada kanker itu kan berarti ada tumor. Ketika ada tumor di situ berarti akan kerasa banget nggak sih sebenarnya sebagai orang yang mengalami kanker itu, atau nanti kerasa bangetnya baru ketika tumornya udah gede gitu? Jadi kalau menurut dari jurnal dan penelitian, dari buku-buku yang ada, jadi untuk si kanker serviks ini tuh berkembangnya 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi baru tuh terasa gejalanya gitu. Tapi kalau misalnya di awal-awal kayak misalnya mungkin si tumornya ini belum membesar, hanya mengalami gangguan sel aja, masalah pada selnya, tapi sudah menuju ke kankernya atau disebut dengan lesi prakanker, itu dia masih asimptomatik. Tapi sebenarnya harus hati-hati karena kan prakanker, atau sebelum, nah itu tuh udah menuju tuh ke arah sana. Dan perlu dilurusin lagi buat orang-orang semuanya, tumor itu artinya adalah benjolan gitu. Ya. Jadi benjolan itu ada yang ganas, ada yang jinak gitu. Nah, untuk kanker ini karena udah kanker ya pasti ya ganas gitu. Ya, jadi tumor itu sebenarnya adalah bahasa medisnya benjolan ya. Iya, betul. Jadi benjolan apapun itu kalau kayak bisul gitu masuknya tumor juga sebenarnya, cuma itu tumor jinak ya maksudnya bukan yang ganas. Tapi kalau kanker itu berarti udah pasti tumor yang mengalami keganasan gitu. Nah, terus sebenarnya gimana si kanker serviks ini bisa muncul pertama kalinya? Itu kenapa gitu? Nah, kenapanya adalah penyebabnya itu adalah dari 95% ada berasal dari virus HPV atau human papilloma virus itu sebabnya. Nah, kenapa kok bisa tiba-tiba ada virus itu ada di situ? Nah, yang pertama adalah dari orang yang suka berganti-ganti pasangan seksual. Kemudian yang kedua adalah sudah melakukan hubungan seksual tuh secara dini atau di bawah usia 20 tahun. Kenapa kok bisa di bawah usia 20 tahun? Karena kan itu masa-masa pubertas tuh. Ya kan? Nah, pada saat masa pubertas itu si sel-selnya itu tuh lagi mengalami yang disebut dengan metaplasia. Dia berubah dari sel normal ke sel normal ke sel normal terus begitu. Nah, karena pada usia pubertas itu lagi rentan, terus udah gitu dia mulai melakukan hubungan seksual. Nah, kemudian ada infeksi dari HPV ini, maka perubahan sel tadi tuh bisa menjadi dari metaplasia menjadi displasia. Dis itu katanya salah ya. Jadi jadinya bisa menjadi tumor atau menjadi terbentuklah kanker serviks itu. Iya, itu ini nanti pembahasan soal berhubungan seks terlalu dini itu cukup menarik sebenarnya menurut gue, cuma nanti kita bahas di lain waktu karena akhir-akhir ini juga lagi ramai gitu kan. Benar. Tentang
banyak pasangan yang menikah dini atau segala macam terlepas dari kesiapan mental dan faktor finansial, tapi secara kesehatan atau secara medis tuh juga sebenarnya ada dampaknya, salah satunya adalah meningkatnya resiko kanker serviks itu ya. Betul. Nah, tapi gue pernah dengar nih Lin, jadi katanya nih, gue gak tahu sih benar apa enggak, jadi kalau misalnya ibunya pernah mengalami kanker serviks, terus anaknya juga nanti berisiko lebih besar lah gitu. Berarti itu ada faktor genetik juga ngaruh di situ? Kalau dibilang faktor genetik sih enggak, cuman juga ada penelitian dan jurnal-jurnal juga bilang sih kalau misalnya ada keluarga-keluarga yang emang punya gen tertentu nih yang rentan terhadap kanker serviks itu gitu. Cuman memang dia rare banget sih, langka gitu kondisi tersebut. Beda sama kayak kanker payudara gitu. Jadi bisa dibilang ya ini bukan disebabkan karena genetik juga sih, itu termasuk langka lah untuk yang kasus gen tadi itu. Gitu. Oh, jadi berarti faktor terbesarnya adalah si paparan virus HPV tadi, human papilloma virus. Tapi sebenarnya kalau HPV sendiri itu kan dia tidak hanya menyebabkan kanker serviks kan, berarti dia bisa menyebabkan penyakit-penyakit, karena itu sebenarnya virus yang cukup familiar sebenarnya menurut gue gitu. Tapi tidak semua orang yang terinfeksi HPV kemudian mengalami kanker serviks gitu kan. Bener, orang-orang yang beresiko juga bisa sih, kayak tadi kan ganti-ganti pasangan seksual, terus orang-orang yang punya daya tahan tubuh rendah, dan jangan mikir kayak HPV tuh mentang-mentang serviks, ayo udahlah di perempuan aja. Di laki-laki infeksinya ini bisa menjadi kanker penis kayak gitu. Oh gitu. Jadi ya memang harus berhati-hati juga. Tapi kalau misalnya nih ada seorang perempuan yang udah kena kanker serviks, itu dia kan karena ini virus ya, gitu. Dia akan menularkan nggak? Misalnya dia berhubungan seks sama suaminya gitu, kemudian suami bisa terkena HPV juga. HPV-nya. Ya tentunya bisa. Tapi kalau pada laki-laki tuh biasanya gejalanya itu dia bisa hilang sendiri, jadi self-limiting disease, kadang-kadang dia nggak berasa tuh gejalanya apa-apa. Cuman ya tadi dia bisa berkembang, di laki-laki itu dia bisa berkembang menjadi kanker penis gitu, dan juga bisa keluar bintil-bintil kayak gitu-gitu. Tapi ya justru itu sih, nanti kalau pengen pencegahannya itu harus bersama-sama, misalnya yang si perempuan ini kalau udah kanker serviks harus diobatin ya, tapi kalau misalnya dia mau mencegah atau punya riwayat pernah melakukan hubungan seksual dengan beberapa orang nih misalnya gitu, ya itu bisa dicegah tuh, nanti bisa dilakukan deteksi dini kanker serviksnya gitu. Nah tapi kalau misalnya gini, kan ketika kanker serviks itu sebabnya oleh virus ya. Nah virusnya ini dia akan infeksinya itu kan, kalau kanker kan kronis ya. Nah infeksi HPV-nya ini kronis juga atau kayak, maksudnya kalau dia udah kena kanker, terus nanti ya udah misalnya infeksinya bertahan misalnya beberapa bulan, tapi setelah dia berkembang menjadi kanker, virusnya udah nggak nular lagi misalnya gitu. Atau virusnya sih bakal tetap ada, dan dia akan mempengaruhi sel-sel yang ada di dalam tubuh si orang itu gitu, sehingga selnya menjadi ya kayak sel kanker pada umumnya ya, menjadi banyak, menjadi mudah rapuh, menjadi kemana-mana, menyebar ke organ lain, kayak gitu. Oke, berarti kanker serviks ini dia bisa menyebar ke organ-organ lain. Karena emang itu tadi seperti yang gue bilang di awal tadi, gue pernah baca bahwa kanker serviks itu salah satu kanker yang paling banyak diderita oleh perempuan di Indonesia dan bahkan di dunia kayaknya. Benar, dia itu adalah pembunuh nomor 2 setelah kanker payudara di dunia. Dan dia ini dari gue baca di data dari WHO itu 1 dari 10, ini tahun 2021 ya beritanya, 1 dari 10 perempuan yang sedang melakukan screening kanker serviks itu dia mengalami kankernya dalam 5 tahun terakhir ini. Gitu. Jadi emang apalagi yang tadi lo bilang ya, ada kasus apa ini, itu mungkin juga bisa menjadi peningkatan kasus karena itu gitu. Karena menikah muda, berganti-ganti pasangan seksual. Oke, tadi lu bilang soal screening gitu. Kalau screeningnya kanker serviks sendiri itu gimana sih? Screeningnya itu kalau di Indonesia tuh ada 2, ada IVA sama ada Pap smear. IVA itu adalah inspeksi visual asetat, jadi dia pakai asam cuka. Nah, bedanya apa sih si IVA sama Pap smear ini? Jadi perbedaannya adalah kalau IVA ini karena inspeksi ya tadi, kita hanya bisa melihat dia nih udah ada apa ya ibaratnya, udah ada lesi prekancer, udah bisa kelihatan gak ya nih orang kanker atau enggak. Jadi caranya nanti si orang ini
di bagian serviksnya itu akan diolesi si asam cukanya, kemudian akan dilihat kalau ada perubahan warna menjadi putih. Nah ini bisa jadi merupakan kemungkinan dia bisa kena kanker nih, atau sudah terjadi kanker tapi masih lesi prekansernya gitu. Nah kalau pap smear bedanya adalah nanti akan diambil sampelnya. Nanti sampelnya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nanti dilihat deh tuh udah ada sel kankernya apa belum gitu. Jadi perbedaannya itu. Tapi ini asam cukanya khusus ya, bukan? Jangan pakai cuka dapur ya, jangan di rumah gitu sih. Lihat gitu ya. Susah juga gitu kan, kayak harus sambil ngaca harus dilihatin. Dan itu pemeriksaannya harus pakai alat juga jadi buka dari vaginanya juga harus menggunakan alat gitu dan oleh dokter ya atau tenaga medis yang memang udah terlatih gitu. Gue pernah dengar bahwa si IVA ini bisa dilakuin di puskesmas ya betul. Katanya. Tapi kalau pap smear belum. Kalau pap smear sekarang lebih banyak di rumah sakit gitu. Dan kalau mau IVA atau pap smear ya syaratnya itu ya harus sudah pernah berhubungan seksual karena kan kita mau membuka vaginanya juga gitu. Terus yang kedua adalah tidak melakukan hubungan intim dulu selama 24 jam terakhir sebelum melakukan tadi. Kemudian juga tidak sedang haid supaya hasilnya tuh nggak rancu gitu aja sih. Dan bisa dilakukan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali untuk orang yang sudah, untuk perempuan yang sudah pernah berhubungan seksual. Iya. Kalau yang belum berarti belum perlu untuk screening itu atau? Belum, kalau misalnya yang belum sama sekali ya cara mencegahnya adalah menggunakan vaksinasi HPV gitu. Oke, sorry. Soal vaksin HPV kan kemarin juga sempat ramai tuh katanya mau digratisin atau gimana-gimana. Itu tuh sebenarnya gimana sih? Maksudnya berarti mekanismenya kalau misalnya gue mau vaksin nih gitu kan, kalau sekarang kan gue nggak tahu nih sekarang udah jadi gratis atau belum, kayak belum ya? Belum tahu sih itu kebijakannya gimana, tapi kalau vaksin HPV tuh dia untuk orang-orang yang belum melakukan hubungan seksual. Kemudian dari segi usia dia ada untuk usia di bawah 15 tahun itu vaksinnya 2 kali. Biasanya ini pada anak-anak SD gitu ya. Targetnya karena kan pasti belum pernah berhubungan seksual nih anak SD gitu kan. Terus dia syaratnya 2 kali dengan jarak itu adalah 6 sampai 12 bulan. Nah, untuk yang usia 15 tahun sampai 26 tahun, usia-usia reproduksi yang belum pernah berhubungan seksual, itu dia 3 kali. Nah, 3 kalinya itu jadi jaraknya sama-sama 6 bulan gitu. Oke, berarti untuk di bawah 12 tahun tadi ya? 15. Di bawah 15 tahun sama antara 15 sampai 26. Iya, betul. Kalau di atas itu berarti udah nggak usah. Kalau di atas itu yang gue baca gini, misalnya dia usianya misalnya 27 gitu. Misalnya 27 tapi belum pernah, ya boleh aja sih. Tapi kalau misalnya ekstrim, misalnya usia 50 gitu, kemudian dia mau vaksinasi, dilihat dulu dia udah pernah berhubungan seksual atau belum. Kalau kan resiko utamanya kan itu. Kalau misalnya dia sudah, itu mendingan langsung aja di pap smear. Atau siapa aja yang umur berapa aja tapi udah, mendingan di pap smear aja langsung. Udah berhubungan di pap smear aja karena ya udah untuk pencegahannya kan, untuk vaksinasi udah nggak usah nih, nggak perlu. Dia untuk kedepannya aja ngelihat apakah ada apa misalnya perlu atau nggak sih deteksi dini gitu. Jadi berarti kalau misalnya dia udah pernah berhubungan seksual usia berapapun gitu, itu berarti nanti instead of vaksin di pap smear atau di IVA itu, dan kemudian kalau misalnya ternyata negatif atau hasilnya maksudnya tidak ada lesi prakanker atau segala macam, ya udah berarti melakukan cara-cara untuk mencegah penularan virus HPV aja. Betul, gitu ya. Kayak nggak berhubungan seksual dengan ganti-ganti orang gitu. Oke. Sih. Nah, terus kalau misalnya ternyata positifnya, tadi kan kata lo kan gejalanya mungkin baru kelihatan beberapa tahun kemudian bisa aja gitu. Tapi gejala yang paling umum tuh apa sih? Misalnya kayak ini kayaknya mengarah ke kanker serviks. Gejalanya itu yang tadi gue bilang, kalau dia masih lesi prakanker atau belum tampak kankernya itu biasanya dia nggak ada gejala. Tapi kalau sudah ada tumornya itu, maka gejalanya bisa berupa, yang pertama adalah pendarahan di luar dari menstruasi. Gitu. Yang kedua adalah pendarahan saat melakukan hubungan seksual. Kemudian ada gejala-gejala yang tidak khas untuk serviksnya itu sendiri, misalnya kayak berat badan yang tambah lama tambah turun padahal nggak diet. Kemudian misalnya tulangnya menjadi patah, sesak nafas, ada gangguan buang air besar, buang air kecil gitu. Berarti kebanyakan gejalanya menyangkut ya area reproduksi ya. Dan kalau misalnya udah menyebar si berat badan gitu, Ya. Betul. Oke. Nah, tapi sebenarnya si kanker serviks ini kalau misalnya udah terkena gitu ya,
itu bisa disembuhin nggak sih sebenarnya? Karena kan itu tadi dia salah satu kanker yang tingkat kematiannya cukup tinggi gitu ya, tapi sebenarnya bisa disembuhin. Bisa, apalagi ya? Kalau tadi melakukan deteksi dini itu gitu. Dan tapi jangan juga ini ya, jangan juga gue udah deteksi dini berarti udah nih, atau gue udah vaksin berarti gue aman nih. Enggak, tetap vaksin plus berhubungan seksualnya yang sehat dengan satu pasangan, atau yang kedua udah deteksi dini tapi ya terus nggak apa-apa, terus ya udah sama berhubungan seksualnya yang sehat juga gitu. Terus tadi bisa sembuh atau enggak ya bisa, apalagi kalau udah ketahuan di stadium-stadium yang awal yang dini gitu. Kalau penyembuhannya berarti ya kayak penyembuhan kanker yang lain ya, kayak misalnya kemoterapi gitu ya. Atau bisa pengangkatan tumornya, atau misalnya pengangkatan rahimnya kayak gitu. Nah tadi kan soal kalau ini kan penyembuhan yang udah jadi kanker ya, selnya ini udah terdiagnosis bahwa itu sel kanker gitu. Nah, kalau misalnya yang tadi lo bilang ya, kalau si deteksi dini pakai IVA atau si pap smear itu kan bisa mendeteksi sel prakanker. Nah, itu bisa nggak sih kita udah ketemu nih, oh ini ada sel prakanker nih, itu tuh kemudian di stop pertumbuhannya gitu, dihentikan jadinya supaya nanti tidak berkembang menjadi kanker gitu. Itu biasanya diapain? Ada nggak perawatan? Ada. Jadi untuk supaya nggak tambah parah menjadi kanker, biasanya akan dilakukan krioterapi. Tapi ya itu kita harus ke dokter spesialis ya gitu. Jadi biar supaya penanganannya lebih komprehensif. Itu sih. Terus ini sebenarnya ada satu lagi sih yang pengen gue tanyain. Kan kalau misalnya tadi kan gejalanya itu biasanya munculnya tuh berkutat di area reproduksi gitu. Berarti itu akan mempengaruhi kemampuan reproduksi. Dia akan misalnya bikin jadi infertil atau atau mandul atau gimana gitu. Kalau dari yang gue baca, untuk HPV-nya sendiri sih tidak menurunkan resiko orang menjadi mandul gitu. Dia tetap aja bisa tidak mengurangi kesuburan. Iya betul, ya? Tidak mengurangi kesuburan gitu. Tapi ketika dia udah ketahuan mengalami kanker, dan pengobatan kankernya itu yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan gitu. Misalnya kayak tindakan-tindakan operasi atau apa yang menyebabkan penyempitan dari serviksnya, itu bisa menyebabkan gangguan pada kesuburannya gitu. Oke, berarti untuk kanker serviks sendiri dia kalau pengaruh langsungnya mungkin lebih ke gejala-gejala yang ya tadi ya misalnya perdarahan atau nyeri atau segala macam. Itu untuk soal kesuburan itu lebih ke efek samping dari pengobatannya. Betul. Oke, jadi ya ini sebenarnya kalau mau dibahas lebih lanjut tuh kanker serviks itu sebenarnya luas banget ya. Dan ada belum lagi ntar ada stadiumnya, terus nanti ada jenis-jenisnya juga dan segala macam. Cuma kalau secara umum menurut gue pembahasan barusan sudah cukup mengcover gitu ya soal kanker serviks. So thank you Lina atas waktunya hari ini. Thank you Nin. Untuk memberi pengetahuan yang sangat-sangat berguna nih buat perempuan-perempuan yang ada di Indonesia gitu, dan atau mungkin di luar Indonesia yang bisa bahasa Indonesia dan omongan kita juga boleh. Oke, nah kalau misalnya kalian nih masih ada pertanyaan lanjutan nih soal kanker serviks, karena memang ini pembahasan yang sangat-sangat penting menurut gue gitu, sangat penting dan sangat luas juga, jadi mungkin tidak bisa terangkum dalam satu episode podcast gitu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak, bisa langsung chat dokter di aplikasi SehatQ, bisa langsung chat ke dokter umum atau dokter spesialis juga ada gitu. Jadi bisa tanya sepuas-puasnya cuma lewat handphone gitu, tanpa harus kemana-mana, praktis dan pastinya ya itu tadi ya terpercaya informasinya. Oke. Thank you buat yang udah nonton. Ketemu lagi di Ngobok episode selanjutnya. Bye.